Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'sati akrami nabiyyin wa 'azzi mauludin. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud syafa'atil udma wal haudil mawrud. Unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud. نقبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرة الكريمة نوره وأضاء الكون ميلته وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من فلق الصحبة على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات للنور العام والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وتبعهم من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازنته ونصرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير نسائها سيدة خديجة, yang artinya sebaik-baik daripada istri Nabi itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu dinyatakan sebaik-baik dari semua istri Nabi, yang mana total istri Nabi itu 9. Nah, yang paling afdal dari istri Nabi itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, lalu kenapa Khadijah itu dilebihkan daripada istri yang lain? Mengalahkan di situ ada Aisyah, ada Sofia, ada Ramlah, ada Hafsah, Mariyatul Qibtiyah dan banyak lagi yang lainnya. Tapi semuanya yang paling afdal itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Khadijah itu dilebihkan dikarenakan yang pertama tasyarrafat bi'ishratihi. Beliau adalah perempuan yang mendapat kemuliaan karena sudah bergaul dengan Nabi dan berteman dengan Nabi, menemani Nabi dalam hidupnya 25 tahun hampirlah. Khadijah ini menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkhadam kepada Rasulullah. Yang paling lawas mengawani Nabi itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua lagi, Khadijah radhiyallahu anha ini dilebihkan daripada istri-istri yang lain. Beliau itu syahidat yauma bi'tsatih, adalah orang yang menyaksikan di mana Nabi kita itu diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi itu diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Nah, saat itu Rasulullah mempunyai istri adalah hanya seikung saja, yaitu Khadijah. Dan Khadijah ini adalah orang yang pertama menyaksikan bahwa Nabi itu diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu hebatnya Khadijah. Makanya Khadijah radhiyallahu anha itu ketika menyaksikan bahwa Rasulullah itu bercerita, waktu datang dari gua khalwat, Sidin datang dalam keadaan menggigil awak Sidin setelah bertemu malaikat Jibril, minta selimuti zammiluni, lalu diselimuti oleh Khadijah. Tapi Khadijah ini biar Sidin saking cerdas otaknya itulah, perasaan yang kuat firasat Sidin itu. Sidin kada bertakut, kenapa kada. Tapi Sidin itu dibiarkan dulu Rasulullah tenang. Nah, setelah Rasulullah tenang, baru Rasul menceritakan dan Khadijah mendengarkan bahwasanya kata Rasulullah, aku bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, tapi yang uniknya Khadijah radhiyallahu anha itu bukannya terkejut melihat kejadian seperti itu. Malahan beliau berkata, telah datang sudah masa yang ditunggu-tunggu. Nah, seolah-olah Khadijah radhiyallahu ini ada menunggu sesuatu atau menunggu masa-masa yang akan terjadi. Ya, apa itu? Yaitu masa kenabian. Nah, sesuai diceritakan dalam sejarah kitab lain lah,
bahwa Khadijah radhiyallahu anha ini sudah mengetahui bahwa laki sidin yang diambil sidin laki di saat usia 25 tahun yang bergelar Al-Amin di saat itu adalah calon seorang nabi dan calon seorang rasul. Nah, Khadijah ini mengetahui itu dari mana? Dari paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Idzan tas'adin wa tursidin, ikam Khadijah nanti menjadi perempuan yang paling beruntung dan perempuan yang banyak mendapat petunjuk. Kenapa? Karena sudah berkawin lawan nabi, pacangan laki ikam tu nabi. Pas juailah. Nah, itu keistimewaan Khadijah. Dan Khadijah orang yang pertama bersahadat lawan Rasulullah. Orang yang pertama meluk agama Islam. Dan kemudian lagi Khadijah radhiyallahu anha itu dilebihkan wa qamat bi ta'yidihi fi da'watih. Beliau itu orang yang paling berperan dengan menguatkan Nabi, membantu Nabi fi da'watihi dalam dakwahnya Nabi, wa muwazaratihi dan menolong Nabi wa nusratih. Jadi Nabi itu berdakwah penuh dengan gangguan-gangguan orang-orang kafir, nang menolongnya itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Qamat bi ta'yidih. Bukan hanya menolong sidin itu daripada segi fisik sidin, mental sidin, tapi dari segi materi. Itu Khadijah nang paling banyak menyerahkan hartanya, seluruh hartanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam dalam Al-Quran itu wa wajadaka a'ilan fa'aghna, kami temukan engkau Muhammad dulunya dalam keadaan fakir, fa'aghna, maka Allah memberikan kekayaan atas engkau. Jadi sebahagian ulama tafsir mentafsirkan mengkayakan Nabi dengan nikahnya Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sehingga harta Khadijah yang banyak beliau bantu Nabi dalam menegakkan agama Islam. Nah, alhamdulillah kita Islam sampai wadah kita ini adalah kada lepas bantuan perjuangan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Harta habis, diri sidin gunakan bekhadam melayani Nabi, membela Nabi, mental sidin menghibur Nabi apa segala. Maka wajarlah Nabi kita itu mengatakan kepada Khadijah, laqad ruziktu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh kata Khadijah radhiyallahu anha, hatiku ini ditanam kecintaan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kecintaanku kata Rasulullah sudah ditanamkan terhadap Khadijah. Nangaran Allah sudah menanam pian kada akan mudah luntur. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalau Allah sudah mewarnai hati seseorang itu, adakah lagi yang paling bagus mewarnai hati seseorang itu? Makanya kenapa Rasulullah itu kada beempihan cintanya, sayangnya lawan Khadijah walau Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Allah yang menanamkan di hati itu. Dan Rasul berjanji wa ana uhibbu man yuhibbuha. Saking cintanya kepada Khadijah, bahkan Rasul pun mencintai siapapun yang mencintai lawan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu ucapan yang diucapkan Rasul, aku mencintai kepada siapapun yang mencintai Khadijah, itu adalah Rasulullah itu berucap setelah di Madinah. Dari Mekah sidin pindah ke Madinah kawin lawan Aisyah. Nah, di situ Aisyah bertakon, kenapa Muhammad wahai suamiku sampian termenung mengarah ke Mekah? Ujar Nabi, aku termenung keingatan Khadijah. Nah, berarti sayangnya Nabi kepada Khadijah tetap walaupun Khadijah sudah meninggal dunia. Nah, lalu Khadijah meninggal dunia itu menurut pendapat nang kebanyakan orang mengatakan, ini khilafiyah bian paling banyak itulah nang madhaka itu 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Ada mengatakan 3 tahun, ada mengatakan 2 tahun. 2 tahun sebelum hijrah Nabi, yang pastinya Khadijah wafat itu sebelum perintah sembahyang itu ada. Makanya Khadijah radhiyallahu anha itu wafat tidak disolatkan. Aku aja kayak namun mati jauh bisa disembahyangkan kayak Khadijah luput lah. Ini Khadijah sengaja tidak disolatkan. Kenapa? Karena perintah salat belum ada. Perintah salat ini terjadi setelah Khadijah wafat, yaitu ketika sudah Nabi di Madinah lah. Nah, kemudian setelah itu kadalawas meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha ini, meninggal lagi seorang paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini menggaduh Nabi kita sejak kecil, menggaduh Nabi di usia 6 tahun lah. Nang menggaduh sidin itu adalah kakek sidin Abdul Muttalib.
2 tahun kemudian di usia 8 tahun meninggal Kyai Sayyidin Abdul Muthalib tadi, lalu jatuh hak asuh kepada paman Sayyidin Abu Talib, abahnya Sayyidina Ali. Nah jadi Sayyidina Ali itu sapupu lawan Nabi kita, Abu Talib itu badan sanak lawan abahnya Nabi Abdullah. Nah jadi paman yang menggaduh Nabi ini. Nah jadi paman situ menggaduh dimulai usia 8 tahun sampai gonal Nabi kita, sampai kawin sudah lawan Khadijah radhiyallahu anha. 25 tahun Nabi kita usia Nabi kawin lawan Khadijah 24 tahun, berarti berapa umur Nabi? 49 tahun. Nah potong 8 tahun 41 tahun Abu Talib itu pian menggaduh Nabi, menyayangi Nabi. 41 tahun melindungi Nabi apabila ada serangan orang-orang kafir hendak menyakiti Nabi. Abu Talib pasang badan lawan Khadijah, pasang badan di depan. Tapi di tahun itu pian Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Istri Sidin meninggal, paman Sidin meninggal, makanya dalam sejarah Islam mereka itu menamakan adalah Amul Huzun atau disebut dengan tahun duka cita. Di tahun itu berduka cita Nabi kita, wajar duka cita karena Rasulullah pernah kematian anak beliau itu berkata, Sidin, mata ini menetes air mata, wal qalbul yahzun wal ainu qad dami'at wal qalbul yahzun. Mata itu wajar meneteskan air mata dan hati berduka cita, wajar, itu kada haram hukumnya. Nang haram nitu pian menangis, becarik baju, berhampas-hampas, berpanggung-panggung, nang itu nang haram, tu niyahah. Banu ada rejin leh lucu, mencium koitan meninggal, lucu bang. Sapi banyu mata aja. Kalau titik banyu mata kan mayit disiksa kayak mayit, jauhnya gimana kah hukum dapat lah. Kada apa-apa menangis tupin, kada apa-apa, wajar aja menangis kawitan. Rasulullah pun menangis ketika meninggal anak Sidin, menangis lah. Nang kada boleh itu niyahah, tangisan nang meraung-raung, bahancur, becancang kelambu macam-macam, muntung kuciak-kuciak, wah apa mati, aku masih sayang, ya nah kayak itu. Aku kada sampai aku jadi mati kada balik laki, bah ayah habis iddah sudah balik, lah kada tuntung. Nah jadi duka cita saat itu Rasulullah SAW wajar berduka cita. Nah lalu menurut sebahagian ulama sejarah, lalu Allah menghibur Nabi kita ini, di antara hikmah Isra Mi'raj itu menghibur Nabi kita, yaitu dengan mengadakan perjalanan tamasya, disebut dengan tamasya religi. Wah, kayak kita juga apa jadiin piknik religi, ngapa bisa kita wisata religi, piknik religi, wisata religi. Jadi wisata religi. Lalu Sidin melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, terus sampai ke langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha, dan akhir penggapaian Nabi di sana dan bertemu dengan Allah, yaitu Allah mewajibkan puasa, mewajibkan sembahyang sebanyak 5 kali setelah tawar batawar, dan itulah kewajiban sembahyang. Kata Allah, faradtu alaika wa ala ummatika khamsina salatan, kufardukan atas engkau wahai Muhammad dan atas umat engkau 50 kali sembahyang. Lalu terjadi penawaran 5 kali. Jadi Allah pardukan sembahyang itu 5 kali, alaika wa ala ummatik, atas engkau dan atas umat engkau. Jadi kalau ada ajaran yang mengaku ajarannya kami ini aja tamat dah sembahyang, ada wajib lagi sembahyang, kalau kayak itu mengatakan sudah usah dihuali, simple, ya sudah bukan umat Rasulullah, simple. Karena yang diwajibkan sembahyang itu atas umat Rasulullah. Nah, tapi hidupnya setelah Rasulullah, di masa Rasulullah, ya sudah umatnya itu bukan ummatul ijabah, umat nang kada mau maasi lawan Nabi. Nah sudah juga dipadahi kada mau maasi. Nah jadi 5 kali itulah sembahyang nang hadiah daripada Allah, nang Allah beri kepada Nabi saat Nabi bertemu dengan Allah di atas langit sana. Berarti Allah bertampatlah hajarnya. Nah, nabinya yang di atas langit, bukan Allahnya. Mudah-mudahan paham itulah. Maksudkan Nabi di atas langit lah waktu itu, di Sidratul Muntaha, di situ Nabi kita. Nah kemudian sembahyang 5 waktu itu, nah makanya kita jangan sampai tertinggal sembahyang 5 waktu ini. Makanya Nabi pian akhir hayat Sidin itu berwasiat,
ya ummati ummati as-shalah as-shalah, ya kalau umatku umatku sembahyang sembahyang. Ini wasiat Nabi terakhir menjelang kematian. Kadada Fatimah kayak apa kan, anakku Ali kayak apa, kadada cucuku kayak apa kan, hartaku kayak apa, bini-biniku kayak apa, Aisyah jangan belakilah mun aku mati, kadada Sidin. Nah, tapi Sidin yang Sidin pikirkan itu bukan keluarga Sidin, tapi dipikirkan Sidin itu adalah umat Sidin, yaitu ummati 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 as-shalah as-shalah, sembahyang sembahyang. Nah sesuai wasiat Sidin dalam kematian ini, ketika Sidin bertemu dengan Allah, ingat Sidin, faradtu alaika wala ummatik khamsina salatan, kufardukan atas engkau 50 waktu, kemudian 5 waktu dan atas umat engkau. Nah ini sembahyang 5 waktu itu. Nah jadi bagus pianlah sembahyang nih, kita di samping kitanya wajib juga menyuruh anak kita yang sudah usia 7 tahun. Apabila sudah usia 10 tahun anak kita kada mau sembahyang, wajib kita memukul. Tapi pukulannya pang nang jangan menyakiti lah, melawan linggis menghantam anak buah. Pian itu kan di RT itu kekerasan dalam rumah tangga tertangkap. Artinya pukulan nang cukup membikinnya gentar, dihinggur bahasa kita. Walaupun membentak anak-anak tuh kada boleh pian, kada baik, tapi masalah sembahyang ini kada bapak bentak hak. Nah, kadang gimana makan mentalnya ah. Caranya kau dibujuk-bujuk bang lah sewaktu 5.000, 5 waktu 5.000. Nah kayak itu. Karena sudah tua ampi hainya. Lagi belum bakal tuh hakun aja membiasakan dirinya. Nah bahkan para orang-orang salafus saleh, mereka itu kalau mendapat kesempitan dalam rezeki mereka, lalu ia meminta kepada Allah agar rezekinya itu dilancarkan, dilapangkan. Amalan mereka itu diantaranya pian ini apa? Inya kada menyuruh anak sembahyang, nak sembahyang ini kan ada. Nak, apa kada membaca wirid, nak baca ini berdua ini supaya berdiri kada. Tapi amalan mereka itu adalah menyuruh anak bini sembahyang. Walaupun jelas-jelas anak itu sudah sembahyang, hendak sembahyang, bini kita tuh mau sembahyang, anak kita mau sembahyang, jelas sudahnya anak sudah ustadz sekolah pesantren, tetap suruh sembahyang juga. Kenapa? Karena mengambil berkat menyuruh tadi. Itu amalan meluaskan rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaika la nas'alukum rizqa wa nahnu narzuquka. Suruh keluarga kalian itu, kata Allah, supaya disuruh sembahyang. Suruh bersabar atas sembahyang, kami kadang mengurangi rezeki engkau tapi kami menambah rezeki engkau, kata Allah. Nah ditambah Allah bila kita menyuruh anak kita sembahyang, bini kita sembahyang, suruh sembahyang, maka Allah menambah rezeki kita. Munya kadang itu berkatnya ditambah Allah. Beli sembahyang ini pian. Itu diantara amalian supaya rezeki kita dibukakan oleh Allah. Di antara lagi amaliyah pian, apabila kita nih rezeki terasa sempit, terasa susah, ulun guru mana asihati ulun, ikam dilai jadi namun raja kipina sampit nak mengaji kada kawan nukar minyak, dusur kahulu dusur kahilir, kada kawan nukar minyak di sini, ikam di sini lawasi sembahyang, lawasi sembahyang. Ini yang seorangan bang, yang berdua berjamaah, biar disuruh meringankan gini lah. Ini yang seorangan nih, yang sunat, yang duha, yang apa, lawasi. Rukuknya lawasi, sujudnya lawasi, berdirinya baca ayatnya panjangi lawasi. Dasar bujur pian, dibukakan Allah tuh pian, datang pertolongan Allah dan dimudahkan Allah rezeki. Kau aja tuh nukar minyak. Nah, makanya baguskan sembahyang engkau, maka Allah akan membaguskan kehidupan engkau. Jadi sembahyang inilah badataan gitu nah. Anggi nampeh jual ini nah, manakib sebuting lagi nah wasiat nah. Kemudian wasiat si Zaini bin Abdul Ghani lah, tentu guru-guru sekumpul si wasiat jadi sidin, cintailah para ulama dan cintai para habaib atau zuriat daripada Rasulullah. Nah ini hukumnya wajib. Wa min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Di antara kewajiban hati kita yaitu mencintai orang soleh. Itu wajib. Siapa? Ulama, habaib. Kan dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman, kata Allah, qul la as'alukumul ajra illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat engkau bahwa dalam dakwah engkau itu, kata Rasul, dalam dakwah itu la as'alukum, aku di sini kada meminta ngapa-ngapa.
Ajran kada meminta upah. Kalau bang minta upah, minta ini, minta amplop, minta ini, kada ada Rasulullah itu. Illal mawaddah fil qurba, kecuali jadi Rasulullah minta cintai keluargaku. Nah, wajib. Mulon Habib begiles mau musuh bepala lah. Mulon Habib kada ingat kalau Rasulullahnya pada tuan orang. Nah cintai. Nang kedua lagi apa wasiat Tuan Guru saya Zaidi Abdul Ghani Guru sekumpul nih. Jadi jangan bakhil. Nah jangan bakhil. Inyapian sedekah ini zahirnya aja berkurang, tapi pada hakikatnya ditambah oleh Allah. Bisa rezekinya nang Allah tambah banyak, atau keberkahannya nang Allah tambah. Nah ini sedekah. Inya kadada pian ngapa aja di dunia ini yang semakin kita berikan lah, tapi bertambah, kecuali itulah perkara akhirat. Nah sedekah, ilmu, semakin kita berikan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian lagi di antara wasiat beliau apa? Di antara wasiat beliau itu adalah Jarzidin, jangan pemarah. Nah, jangan pemarah dan lazimkan baik sangka kepada orang lain. Baik sangka. Nya baik sangka ini pian ngalih benar baik sangka nih. Nya iblis ini dorongannya lawan nafsu kita tuh supaya kita tuh buruk sangka terus lawan orang. Nah, lalu kita melawan itu berat, lalu kita disuruh berbaik sangka. Jadi ada dulu kisah pian lah. Kisah baik sangka ini. Ada orang itu berjualan di jalan di tengah padang pasir, bahasa kita berjualan tunang di tengah rantauan, baisian anak garing. Sadang sudah wa'ajizal atibba, lemah sudah dokter itu mengobati. Bahasa kita bawah lagi burik anak ikam nih, kami tidak mau obati lagi. Makan ngapa makan nih aja, so jangan temek aja kisahnya. Dibawa bulik garing kada kau apa-apa. Lalu Sidin terpikir terbesit di hati Sidin. Mun kayak itu jin aku hendak minta doa aja sudah ke Tuan Guru ini. Karena orang soleh minta doa, mudah-mudahan doa orang soleh itu dikabul oleh Allah dan anakku sehat. Iya. Waktu itu malam hari menunggu esok tuh asal awas hendak datang kepada orang soleh. Tiba-tiba bian ada mengatok lawang orang bertiga, berempat, berlima lah, beberapa orang mengatok. Tok 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 dibukai oleh Sidin. Ternyata nang datang ini bian orangnya padahal perampok, hendak merampok, menyuntan nang di dalam rumah itu. Tapi Sidin membuka ini baik sangka, ini aja alhamdulillah Tuan Guru datangan. Karena perampok di Arab tuh bebulang orangnya. Kalau kan ada anak bebulang tuh perampok lah. Ini perampok itu bebulang. Alhamdulillah saya kasih masuklah, kasih disiapkan tempat guring, disiapkan tempat istirahat, dikautakan nasi, diberi makan. Bingung perampok, hendak merampok kami ini kisahnya, kenapa disiapkan seperti ini? Nah lalu melihat si perampok tadi, ada apa anak ikam ini kisahnya pindah garing. Nah ini anak ulun garing, ulun hendak minta doa lawan sambian, doakan anak ulun ini mudah-mudahan sehat, sigar, bugar. Lalu nang saikung ini menyirit ke nang lain, nang saikung menyirit ke nang lain. Kita ini perampok masa disuruh berdoa nang kayak ini. Nah sekalinya berdoa pian hakun mendoakan. Rupanya perampok-perampok di orang bahari itu pian bisa aja berdoa lah, bisa aja baca doa selamat, bisa aja. Jadi membaca doa. Nah akhirnya Allah kabulkan doa perampok tadi, dan akhirnya anak-anak tadi sigar. Nah, sigar anak-anak tadi kenapa? Berkat baik sangka sinang kuitan lawan nang datangi. Cakanya kuitan tuh buruk sangka, ini merampok. Ada hadapan minta doa. Ini lantaran baik sangka tak pandang orang soleh Tuan Guru nang datang nih, lalu Sidin baik sangka. Nah ini Tuan Guru ini orang soleh, minta doakan lawan pian. Nah doa pian kabul, dikabulkan Allah. Dan nang bertiga berempat tadi pian bingung inya, bingung doa kita kabul padahal kita seorang perampok. Nah kemudian merasa itunya terharu dan ia juga bertaubat lawan Allah Ta'ala. Kakanaknya sigar, nang perampoknya bertaubat. Berkat apa? Berkat baik sangka. Nya baik sangka ini kada ada risikonya. Kalau kita baik sangka, si Anung itu aja aku baik sangka orangnya baik, tak salah kita menyangka dia ternyata orangnya jahat, kada berdosa kita. Tapi kalau buruk sangka, menyangka orang buruk, tak salah sangkaan kita tadi, harau kita itu pian berdosa. Sudah bisa sangkaan orang. Nah itulah. Jadi lazimkan ujar Tuan Guru sekumpul nih, Abah Guru sekumpul nih, Jarzidin baik sangka lawan orang. Nah baik sangka, baik terus, hatta sehingga kita tuh baik sangka lawan orang yang maksiat. Melihat orang mabuk baik sangka, makanya apa caranya itu pian aku yakin menyangka yakin bahwa imbah mabuk nih inya bertaubat lawan Allah.
Ini terakhir maksiat nang inya lakukan. Nah itu tuh cara baik sangka lawan orang nang maksiat. Apalagi kada jelas-jelas maksiat kita bisa sangka orang tuh maksiat. Nauzubillah lah. Nah, karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Lataiful Minan dan juga dalam Minanul Kubra dan juga itu Minahus Saniyah lah, di antara sebab nang meninggal orang tuh su'ul khatimah kebanyakannya adalah buruk sangka. Nauzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan kita kaum membaguskan sangka kita lah sesama muslimin, apalagi lawan orang-orang soleh lah. Mudah-mudahan kita dimaafi dosa-dosa kita, diampunkan segala dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, ditutup aib kita dan dipanjangkan umur kita dan juga dimudahkan dalam segala perkara apapun. Al-Fatihah. Fatihah.